Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izak Rabin, NIM 1930 2022 70. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu berupa video materi yang membahas tentang pengertian kurikulum, rasionalisasi pengembangan kurikulum 2013, karakteristik kurikulum 2013, tujuan kurikulum 2013, kerangka dasar kurikulum, dan struktur kurikulum. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Yang kedua yaitu rasionalis pengembangan kurikulum 2013. Dalam rasionalis pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan internal. Tantangan internalnya yaitu terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan tantangan eksternalnya yaitu yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diberlakukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu A. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemauan intelektual dan psikomotorik. B. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik dapat menerapkan apa yang dipelajari di sekolah. C. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. D. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. E. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keempat yaitu tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar dapat memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang kelima yaitu kerangka dasar kurikulum 2013, yaitu diantaranya ialah landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, proses peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan dan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan dan alam di sekitarnya. Selanjutnya landasan sosiologis kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Kemudian landasan psikopedagogis kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi bantuan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumber pada perkembangan peserta didik dan beserta konteks kehidupan sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Selanjutnya ialah landasan teoritis. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang terakhir ialah landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 yaitu ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang terakhir yaitu struktur kurikulum 2013. Kompetensi ini dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.